Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo di setting yang agak sedikit berbeda ala-ala podcast gitu ya. Karena saya pengen bikin review santai aja kali ini. Di depan saya sudah terdapat sebuah hand grinder, mungkin bros kalian sudah lihat. Mungkin nggak asing juga namanya ya, mungkin bros kalian udah kebaca di sini. Latina Sumba, walaupun tulisannya Latina Sumba aja, ini adalah Latina Sumba Pro. Nah kalau yang Latina Sumba aja, sebenarnya saya sudah review beberapa tahun yang lalu. Mungkin bros kalian ingat video ini. Ini adalah video Latina Sumba yang mungkin sekarang sudah jadi bestsellernya Maharaja Coffee sebagai distributor resmi dari grinder ini. Nah, kalau yang Latina Sumba biasa ini merupakan sebuah hand grinder stainless steel dengan ceramic burr ya. Jadi ibaratnya bisa dibilang entry level lah karena harganya juga sangat terjangkau. Nah, Latina Sumba Pro ini adalah versi high end-nya. Nama Pro di belakangnya itu kan profesional ya. Jadi itu high end. Karena dia sudah all metal gitu, ini aluminium alloy ya, dan juga burr-nya itu sudah stainless steel. Namun yang saya miliki di sini yang warnanya gold ini lebih spesial lagi. Ini adalah versi paling tingginya, jadi ada 4 macam. Semuanya stainless steel burr, kecuali yang gold ini menggunakan stainless steel burr yang sudah di coating dengan titanium, jadi lebih keras sih harusnya. So buat giling fine harusnya lebih baik gitu ya secara spesifikasi. Tidak hanya itu, dia double bearing. Kalau bros kan lihat, smooth banget nih, bisa diputar-putar kayak gini juga, dan dipegang sih enak banget. Saya sudah gunakan grinder ini selama 2 minggu penuh, dan saya sudah kulik, sudah coba gunakan grinder ini dari paling fine sampai paling coarse. Bagaimana hasilnya saya sudah tahu, dan saya akan simpulkan dan paparkan di sini untuk bros kalian, para pecinta kopi di channel saya ini. Namun sebelumnya saya akan tampilkan unboxingnya dulu yang sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu, supaya bisa menginspirasi bros kalian juga, dan bros kalian bisa tahu kira-kira apa saja sih yang bros kalian dapat dari paket pembeliannya. Let's check this out. Oke, jadi ini adalah Latina Pro Manual Coffee Grinder. So, ya, boxnya seperti ini ya. Warna kardus. Langsung aja kita buka. Oke, ini ada busa-busanya. Mengingatkan saya pada saat saya kemarin unboxing manual grinder 1 jutaan juga. Yang lainnya, kalau bros kalian belum lihat, cek di bawah, mirip-mirip ya boxnya. Oke, ini ada manualnya, gambarnya seperti ini. Kemudian kita buka, ya, ada bahasa Inggris dan bahasa China nih. Oke, isinya seperti ini. Ada brush. Kemudian ini adalah untuk memutarnya ya, dan sekaligus jadi tutupnya juga. Bisa dicopot, magnet. Dan ini adalah grindernya, Latina Sumba. Tulisannya Latina Sumba aja ya, nggak ada tulisan Pro-nya. Udah nggak ada apa-apa lagi di boxnya. Warnanya sih kinclong banget nih, emas gitu ya. Oke, seperti ini. Dan yang emas ini, khusus yang emas mini ini ya, ini bornya titanium gitu, jadi bukan titanium sih, lebih ke titanium coated gitu ya. Jadi stainless steel yang dilapisi titanium gitu. Jadi katanya sih lebih keras gitu. So untuk gilingan espresso atau mungkin yang fine grind itu akan lebih baik daripada yang stainless steel biasa. That's why harganya sedikit lebih mahal daripada yang stainless steel biasa. Oke, itu aja. Oke, itu dia tadi mengenai unboxingnya. Bagaimana menurut bros kalian? Ya, saya juga mau bilang bahwa sebelumnya saya sudah pernah mereview grinder 1 jutaan yang all metal juga ya. Itu adalah Timor Chestnut Slim. Mungkin bros kalian akan bertanya-tanya bedanya apa dengan ini gitu. Sebenarnya menurut saya pribadi bisa jadi grinder ini terinspirasi oleh Timor juga ya, karena Timor tuh duluan gitu. Tapi dua-duanya sama, distributornya adalah Maharaja Coffee gitu. So kembali lagi ke selera masing-masing karena harganya juga menurut saya mirip-mirip ya. Tapi ada value plus dari Latina Sumba Pro ini ya. Dengan harga yang sama kita sudah bisa mendapatkan versi yang titanium coated burr tadi gitu ya. Padahal kalau yang merek Timor itu titanium coat itu akan lebih mahal pasti harganya. So itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi menurut saya
kurang lebihnya mirip-mirip lah gitu, karena ya, bro sekalian bisa lihat sendiri. Mungkin bro sekalian bisa bandingkan. Saya akan taruh link review saya mengenai timer chestnut slim juga di bawah supaya bro sekalian bisa banding-bandingkan sendiri gitu ya. Oke, langsung aja. Saya akan bilang bahwa grinder ini memiliki 4 versi gitu. 2 yang versi medium dalam arti kapasitasnya 25 gram ya, dan 2 lagi yang mini, yaitu yang kapasitasnya 15 gram. Ini juga yang mini 15 gram. So, bedanya apa gitu ya? Kalau misalnya yang medium itu dia ada 2 pattern gitu, yang garis-garis gini dan yang diamond gitu. Kapasitasnya 25 gram, warnanya hitam, sama aja gitu. Pokoknya dua-duanya sama, cuma beda pattern aja. Nah, kalau yang mini ada 2 juga. Yang satu yang gold ini yang saya pegang ya, yang memiliki titanium coated burr ya, yang warna gold, dan satu lagi yang warna hitam. Nah, yang warna hitam ini burrnya adalah stainless steel. Begitu juga dengan 2 yang lain tadi, yang medium burrnya stainless steel. Jadi kalau bro sekalian pengen cari yang titanium, yang paling tinggi adalah ini, dan ya, yang kecil aja, yang gede nggak ada yang titanium pada saat ini ya, tapi nggak tahu nanti. Yang jelas, yang saya pegang ini saat ini adalah yang versi tertingginya, harganya juga paling mahal. Dan menurut saya, ya kalau kita pengen yang high-end ya sekalian aja yang oke gitu, yang terbaik ya. Nah, terus akan ada bro sekalian yang bertanya, bedanya stainless steel burr dengan titanium coated burr itu apa gitu ya. Mungkin saya juga nggak bisa bandingkan secara langsung karena yang saya pegang ini adalah titanium aja gitu. Jadi nggak apple to apple kan. Kalau saya bandingkan dengan timer tentu saja beda gitu kan. Karena bukan Latina Sumba Pro gitu yang stainless steel burr ya. Jadi saya akan jelaskan aja yang saya ketahui gitu ya dari browsing gitu. Kalau bro sekalian mau browsing sendiri silakan, tapi siapa tahu bro sekalian pengen denger dari saya. Yang saya tangkap bahwa titanium burr itu karena dia lebih keras gitu. Jadi dia akan lebih baik untuk menggiling gilingan fine gitu. Jadi kalau bro sekalian pakainya untuk fine grind seperti espresso gitu atau mungkin turkish, akan lebih baik gunakan titanium. Nah, tapi kalau untuk pour over dan lain-lain gitu ya, atau yang butuh gilingan medium sampai kasar, nah itu bro sekalian pakai aja yang stainless steel. Karena apa gini, jadi ada yang bandingkan juga nih, tapi merek lain ya. Kalau yang titanium dipakai buat medium sampai coarse, ternyata fines-nya atau bubuk-bubuk kecilnya itu sedikit lebih banyak gitu daripada yang stainless steel biasa gitu. Sedangkan kalau kita pakai yang stainless steel untuk giling fine gitu, espresso gitu ya, itu lama banget katanya gitu ya. Karena ya kita tahu yang titanium kan lebih keras, jadi dia giling fine lebih oke. Katanya kalau giling espresso grind atau yang lebih fine itu lebih baik dan lebih cepat gitu. So itu aja perbedaannya yang saya ketahui, tapi ya itu sebatas teori aja karena saya nggak coba sendiri ya. Nah, sekarang saya akan bongkar grinder ini ya, supaya bro sekalian bisa lihat komponennya apa aja. Kemudian saya akan tunjukkan hasil gilingannya. Kopinya adalah kopi Maharaja Coffee Natural Papua Wamena, yang bro sekalian juga mungkin sudah beberapa kali lihat di channel saya, karena ini salah satu kopi yang saya suka juga gitu ya. Saya ingat banget dia kayak ada notes coklat, winey, kemudian ada floralnya sedikit sih kalau menurut saya gitu ya. Dan ya, saya akan gunakan masing-masing 10 gram gitu ya, untuk 3 settingan gitu ya. 10 klik, 20 klik, dan 30 klik. Dan saya akan tunjukkan hasil gilingannya dan berapa lama sih dia akan giling 10 gram itu. So, let's check this out. Oke, sekarang saya akan coba bongkar dulu bagian-bagiannya ya. Seperti sudah saya jelaskan tadi, ini bisa dibuka karena ini magnet ya. Kemudian ini tutupnya seperti ini. Next, kelihatannya dari sana ya. Penampungnya ya. Kemudian kalau kita mau buka seperti ini ya, tinggal kita putar. Berlawanan arah jarum jam ya. Oke. Nah, ini dia
Kalau titanium, ya, titanium coated sih sebenarnya ya, itu warnanya kuning seperti ini. Gitu. Jadi memang cocok banget ditaruh di body warna gold ya. Dan ini kalau bro sekalian lihat, ini cukup tajam ya. Ini kayak kalau kalian tekan ini, hati-hati gitu, bisa berdarah, bisa kebeler tangannya. Cuman saya lihat di sini memang ya kan dikatakan titanium coated ya. Kalau kalian lihat nih ada yang nggak terlapisi sedikit nih, bagiannya warnanya nggak kuning tapi kayak silver gitu ya, kayak besi gitu. Bagian sini juga ada sedikit, ya namanya juga coated ya, kita nggak tahu ya, namanya juga produksi gitu kan, bisa aja ada yang nggak kena coated gitu. Oke, ini ada pernya. Kemudian ini bisa dicopot nih, tuas pemutarnya ini ya. Coba angkat aja. Oh ya, seperti ini. Nah, di dalamnya juga ada bor satu lagi ya, lawannya di dalam sini, warnanya juga kuning, titanium coated juga seperti ini. Dan ini adalah tuasnya. Dan saya mau bilang bahwa ini double bearing yang tadi saya sudah sempat katakan di depan ya. Ini satu, yang di bawah satu lagi. Gitu, makanya dia bisa giling dengan lebih konsisten gitu. Nah, ini ada ring juga nih ya di sini ya, supaya pas dia muter itu nggak cepet aus mungkin ya. Kalau ini nggak bisa dibuka nih. Udah, ini aja. That's it. Semua komponennya sudah saya buka di sini. Dan ini kayak apa ya? Menurut saya semuanya metal gitu. Jadi harusnya sih akan last longer daripada yang sebelumnya, yang entry level, karena yang entry level kan bornya juga masih keramik dan juga ada beberapa komponen plastik juga di samping body yang stainless steel itu ya. So, saya rasa memang kalau kalian mengincar apa ya, build quality gitu ya, ini udah pasti lebih baik dan juga ditambah titanium gitu ya, coatednya ini harusnya sih untuk giling kopi fine, untuk espresso mungkin ya, itu akan lebih baik daripada yang stainless steel biasa gitu. So, nggak pakai lama-lama lagi, saya akan tunjukkan hasil gilingannya. Oh ya, sebelum saya mulai giling, saya mau bilang dulu bahwa di sini ada angka-angkanya ya, dan kalau bro sekalian udah utak-atik gitu ya, someday gitu, nggak selalu sih, dia akan pas di angka 0 pada saat kalian 0 gitu, yang nggak bisa gerak ini ya. Kalau bro sekalian pengen lebih presisi ya lebih mudah kalian pasin gitu, tapi sebenarnya yang penting adalah bunyinya, kalian denger aja ya. 0 itu pada saat kalian udah mentok ya, dan ini nggak bisa muter. Dan kemudian dari sana kalian putar berlawan arah jarum jam, ini 1 klik, 2 klik, 3 klik, 4 klik, 5 klik ya. Ini kebetulan angkanya sama. Dan saya akan gunakan sampel di 10 klik, 20 klik, dan 30 klik. Sekalian saya timbang beratnya untuk bro sekalian lihat, 394,8 gram. Oke. Oke, 10 gram. 10 klik, kita mulai giling. Di 2 menit 15 detik tadi. Oke. Kita nyalain timer lagi. Oke, habis di 1 menit 15 detik. Jadi medium grind ya. Kita mulai. Ya, 1 menit. Oke, that's it. Sudah semuanya, dan waktunya kita bandingkan. Oke, sekarang kabarnya saya handheld supaya kalian bisa lihat lebih jelas, dan saya akan meletakkan uang Rp1.000 koin untuk pembanding ya. So, ini adalah settingan
yang paling halus ya di sini ya. Jadi 10 klik untuk 10 gram ya. Tadi selesai dalam 2 menit 15 detik. Hasilnya seperti ini. Bisa bro sekalian lihat. Coba bisa lebih dekat lagi. Cukup halus ya, dan ini adalah yang saya gunakan untuk espresso Unpressurized basket gitu ya. So sudah mumpuni sekali untuk digunakan espresso ya. Dan bisa dilihat ini kalau di settingan halus sih tentu saja sangat konsisten. Nah, ini adalah 20 klik 10 gram juga, tadi selesai dalam 1 menit 15 detik. Oke, bisa dilihat di sini ini adalah medium grind dan cukup konsisten juga ya. Walaupun memang ya bisa dilihat ada sih bubuk-bubuk kecil yang lebih halus dari yang lainnya ya, fines ya kita bilang. Cuman ya seperti biasanya selalu ada sih gitu untuk gilingan-gilingan medium, tapi ini sudah cukup konsisten sih menurut saya. Gitu bro, kalian bisa lihat sendiri, bandingkan sendiri dengan video-video saya yang lain ya. Waktunya juga boleh dibandingkan, karena biasanya saya selalu gunakan perbandingan sama 10 gram gitu ya. So, ya bisa dilihat sendiri. Menurut saya cukup konsisten. Oke, jadi ini dia yang coarse grind. Saya gunakan 10 gram kopi juga, 30 klik, gilingnya selama 1 menit gitu ya. So, bisa bro sekalian lihat sendiri untuk hasil gilingannya, menurut saya cukup konsisten di coarse grind. Namun ya secara teori kalau titanium coated itu biasanya menghasilkan sedikit lebih banyak fines daripada yang stainless steel biasa katanya untuk yang medium to coarse grind. Tapi itu hanya teori aja, karena saya juga tidak membuktikannya sendiri dan mencobanya sendiri di depan saya dengan tangan saya juga, karena memang yang saya pegang saat ini adalah yang ini saja gitu, yang titanium coated saja. So bro sekalian bisa lihat sendiri, bandingkan sendiri. Saya akan kembali ke depan dan ya mudah-mudahan saya bisa berikan kesimpulan yang terbaik untuk bro sekalian. Let's check this out. Oke, itu dia mengenai Latina Sumba Pro ini ya, yang gold, yang titanium coated burr ya. So ini udah versi tertingginya dan yang paling mahal juga di antara semuanya, 4 versi itu ya. So bro sekalian nilai sendiri bagaimana menurut bro sekalian hasil gilingannya dan juga build quality-nya semuanya ya. Walaupun bro sekalian nggak bisa pegang, mudah-mudahan bro sekalian sudah dapat inspirasi nih kira-kira saya butuh grinder ini nggak ya, atau saya mungkin butuh yang stainless steel aja, atau mungkin saya butuh yang merek lain. So itu semua saya kembalikan ke bro sekalian gitu, karena kalau buat saya sendiri tiap hand grinder itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri tergantung kebutuhan masing-masing. Seperti sudah saya tadi katakan mengenai yang titanium coated dan juga stainless steel, kalau bro sekalian butuh untuk giling yang fine mungkin akan lebih baik yang titanium coated, tapi kalau bro sekalian butuh untuk manual brew aja mungkin bro sekalian bisa cukup membeli yang stainless steel aja gitu burnya ya. So saya juga meletakkan link rekomendasi pembeliannya di bawah, cek aja gitu ya. Saya pilih yang terpercaya gitu, biasanya sih yang star seller atau yang mall atau yang official gitu ya, supaya bro sekalian juga bisa mendapatkan barang yang asli seperti saya dari distributor resminya Maharaja Coffee gitu. Ya saya rasa itu aja sih udah cukup gitu ya. Saya rasa ini juga video santai ala-ala podcast gitu ya. Mic-nya on camera nggak masalah, mudah-mudahan sound quality-nya juga lebih baik, so bro sekalian juga bisa mendapatkan inspirasi dari video saya ini. So sampai di sini dulu video saya Leo, salam kopi and see you.